Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Bahagia Lubis, NIM 190304-134 dari Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis Universitas Sumatera Utara. Hari ini saya ingin berbagi sedikit tips tentang bagaimana cara membuat puisi yang menarik serta enak dibaca dan dalam waktu singkat. Sekaligus saya berbagi tips ini dalam rangka mengerjakan tugas psikologi belajar mengajar oleh Bapak Insinyur Muhammad Jupri MSI selaku dosen pengampu saya. Baik, langsung saja. Yang pertama ingin saya bahas, apa sih puisi itu? Banyak orang tahu puisi tapi tidak benar-benar tahu apa arti puisi tersebut. Hanya tahu, oh ini puisi, tapi tidak mengerti arti dari puisi itu apa. Jadi puisi itu ialah bentuk karya sastra yang terikat oleh rima dan irama, dan penyusunnya itu bait dan baris yang bahasanya itu terlihat indah dan penuh makna. Jadi secara singkat itu, puisi ialah tulisan yang tulisan tersebut berdasarkan ungkapan isi hati dari penulis, yang di dalamnya itu ada tema, judul, dan majas. Majas ini agar mempercantik dan memperindah puisi tersebut. Nah, bagaimana sih cara membuat puisi yang baik dan benar, serta menarik dan enak dibaca? Menurut versi saya itu, membuat puisi itu ada lima cara. Yang pertama itu tentukan tema. Jadi kalau kita mau membuat suatu karya, khususnya puisi, yang pertama kita lakukan itu tentukan tema. Tema itu apa sih? Tema adalah batasan tentang apa yang akan disampaikan pada puisi yang akan kita buat. Jadi misalnya itu tema yang kita ingin buat itu misalnya tentang percintaan, tentang seputar dunia pendidikan, perkuliahan, atau tentang peperangan. Tips yang kedua, judul. Jadi setelah menentukan tema, kita harus menentukan judul. Jadi judul ini penjabaran singkat dari tema. Jadi misalnya tema kita tadi tentang percintaan. Nah, judul yang akan kita buat itu seputar percintaan. Jangan yang lain, nggak boleh lari dari tema. Nah, kalau mau buat judul itu nggak usah panjang-panjang. Singkat aja, tapi bikin orang penasaran. Jadi kayak tadi kan temanya tentang percintaan. Kalau mau buat judul yang bagus itu, menurut aku, misalnya itu Aku dan Kamu di bulan Juni. Nah, kan dari judul itu bikin orang penasaran. Gak usah panjang-panjang, tapi singkat aja dan gak lari dari tema. Karena setiap sastra itu kan bersifat subjektif. Setiap orang berbeda-beda penilaian terhadap sastra. Jadi ya tergantung orang apakah dia suka dengan judul yang kita buat atau tidak. Yang ketiga, suasana. Jadi tadi kan udah nentuin tema, udah nentuin judul. Nah, yang ketiga ini suasana. Jadi kalau temanya tadi percintaan, judul juga percintaan, suasana juga percintaan. Karena menurut aku suasana ini sangat penting, dan bisa jadi ini nyawanya dalam puisi. Karena apa? Karena karya kita itu, ya kita menuangkan tulisan kita itu dalam bentuk puisi. Nah, bagaimana sih cara agar orang bisa ikut merasakan apa yang kita tulis? Nah, itu dari suasana. Jadi kita harus pintar-pintar kita dalam menuangkan isi hati kita, dan gak boleh lari dari suasana. Kayak tadi kan suasananya percintaan, jadi ya seputar percintaan, jangan lari. Tips yang keempat, majas. Majas ini identik dengan puisi. Jadi kalau puisi itu gak ada majas, ya puisinya itu bisa dibilang gak sah. Jadi majas itu pun juga gak boleh banyak-banyak. Cukup satu bait itu satu, atau satu bait dua. Gak boleh lebih dari itu. Karena kan kita mau puisi kita ini dibaca oleh kalangan banyak. Dan oleh kalangan banyak itu kan orang-orang awam ya, yang gak paham tentang sastra dan majas. Jadi kalau
majasnya banyak, mereka juga bingung, mereka juga malas baca karena mereka nggak ngerti tentang majas. Jadi kalau mau puisinya bagus dan orang mau membaca, jadi majasnya itu cukup sedikit aja, ya 1 bait. Kalau menurut aku 2 itu cukup. Tips yang kelima itu jujur. Ini tips terakhir dari aku. Jujur ini bisa dibilang sangat-sangat penting sih, karena kalau kita menulis puisi itu harus jujur. Apa yang kita rasakan itu yang kita tulis, nggak boleh apa yang orang lain rasakan. Kayak tadi kan tentang percintaan, ya udah kita jujur aja, apa yang kita rasakan tentang percintaan itu kita tulis aja, ya yang kita rasakan. Karena kalau kita jujur, orang yang membaca pun bisa ikut merasakan apa yang kita tulis. Jadi wah, ini tulisannya jujur, nggak dibuat-buat. Nah, kalau puisi itu harus begitu, harus berdasarkan apa yang kita rasakan, nggak boleh berbohong atau dari pengalaman orang lain ya. Itu menurut aku. Mungkin hanya itu tips dari aku, karena menurut versi aku kan ya cara membuat puisi itu ada 5 cara. Yang tadi tuh pertama itu tema, yang kedua itu judul, yang ketiga suasana, yang keempat itu majas, dan yang terakhir itu jujur. Sebelum aku tutup, aku ingin berbagi trik kepada kalian cara membuat puisi yang cepat tanpa harus berpikir panjang. Bisa dibilang ini rumus cepatnya. Kalau bimbel ya ini namanya The King. Nah, aku dapat tips ini dari guru aku sewaktu SMA. Jadi nama jurus ini adalah trik membuat puisi dengan nama. Jadi misalnya nama kalian, ambil aja nama depan kalian ya. Kayak misalnya namanya Andri, ANDRI. Nah, nanti dari nama itu misalnya A, aku mencintaimu. Nah, kelanjutannya itu kalian pikirin sendiri. Nah, ini puisi versi aku. Nama aku kan Rahmat. R itu rindu yang tak dapat kubendung. A itu akankah aku harus menemuimu. H itu hari demi hari. M itu menatap angin lalu. A adalah terasa hampa. Dan D dari hujan di bulan Maret. Ini tips cara cepat membuat puisi dengan nama. Mungkin itu saja yang bisa aku bagikan kepada kalian. Lebih kurangnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.